Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Faqala Allahu fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairu hadi Muhammadur Rasulullah wa sharrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehat semuanya? Alhamdulillah. Baik, ya. Allah memberikan kenikmatan kepada kita hari ini. Sudah sepantasnya kita bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Sudah sepantasnya kita melantunkan lafaz yang mensyukuri kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam konsep iman itu tasdiq bil qalbi wa iqraru bil lisan wa amalul bil arkan wa amalu bil jawarih. Maka perkataan lisan itu merupakan wujud keimanan, ya. Jadi bersyukur itu, rasa syukur itu bukan hanya amalul qulub. Ya, rasa syukur itu bukan hanya perbuatan hati, tapi bisa diucapkan dengan lisan. Maka kemudian kita mengucapkan alhamdulillah. Kemudian tidak lupa juga kita senandungkan salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada tabi'ut tabi'in, dan kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang istiqomah berusaha menjalankan Al-Quran, berusaha menjalankan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nanti di akhir zaman, di yaumil akhir mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan coba membahas terkait dengan kriteria ideal untuk pemimpin Indonesia, ya. Jadi pemimpin Indonesia, ya, karena kita tinggal di Indonesia, ya, kita berbicara terkait dengan kekinian, waki, ya. Jadi di sini saya katakan 5 syarat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Ini awalnya memang materi terkait dengan podcast saya, terkait dengan materi di IWIM Channel. Namun saya akan bahas lebih detail, ya, terkait dengan pemahaman ini, ya. Karena saya ingin mendudukan antara, ya, orang-orang yang gulu dalam masalah kepemimpinan, konsep kepemimpinan, dan ada orang-orang yang menafikan konsep kepemimpinan. Dan kita di mana? Maka kita ini adalah umat wasaton, ya, umat pertengahan. Kita tidak gulu dan juga kita tidak menafikan. Kita tidak ifrat dan kita juga tidak tafrid, ya. Tidak berlebih-lebihan dan tidak melemahkan. Sehingga sikap inilah yang mudah-mudahan ada dalam diri kita seorang muslim. Nah, Bapak-bapak, ya, saya ingin menggambarkan yang pertama adalah terkait dengan kewajiban kita untuk adanya pemimpin di kalangan kita. Pemimpin di umat Islam. Ya, saya katakan di situ, ya, saya tulis pemimpin ini tandanya merah, maknanya, ya, dalam wacananya menjadi perdebatan, ya, dalam konteks, ya, wujudnya menjadi perebutan, ya. Dan kemudian Islam itu, ya, telah saya kasih tanda hijau itu karena memang Islam din salam, din keselamatan, ya. Maka saya gambarkan sebagai hijau, ya. Karena di lampu merah sendiri kalau hijau itu berarti jalan, gitu, ya. Tapi kalau merah
Berhenti. Berarti kalau pemimpin yang merah berarti harus Bapak yang ngomong ya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat An-Nisa ayat 59, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Ya. Wahai orang-orang beriman, hendaklah kalian taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ulil amri minkum, dan para pemimpin di antara kalian. Ya, jadi wujudnya nyata, ya. Konsep ketaatan itu nyata, ya. Tidak ada yang ketaatan itu yang fiktif, tidak ada. Ya. Ketaatan itu nyata. Cuma masalahnya hari ini taat yang hakiki itu, ya, hari ini kelihatannya kita bisa praktekkan dengan bukti-bukti yang ada. Misalkan taatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Allahnya kelihatannya hari ini, ya, tidak nampak di kita, padahal Allah senantiasa bersama kita, ya. Allahnya tidak nampak di kita, tapi wujudnya, ayat-ayatnya, kebesarannya nampak sangat jelas, ya, di mata kita. Bumi dan langit dengan segala isinya adalah ciptaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Namun wujud ketaatannya itu tidak nampak. Kita wujudkan seperti apa, ya? Nah, wujudnya itu adalah dengan berusaha mengamalkan Al-Qur'an, ya. Wujudnya berusaha mengamalkan Al-Qur'an 100%. Itu adalah wujud ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kalamullah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya harus kita taati, ya. Dan tidak boleh seorang muslim menolak satu ayat pun di dalam Al-Qur'an, maka hukumnya kafir, ya. Barang siapa menolak hukum salah satu ayat di dalam Al-Qur'an, maka hukumnya kufur, ya, kafir, karena ini adalah kebenaran yang nyata, dan ini adalah kebenaran yang mutlak yang menjadi petunjuk buat kita semuanya. Kemudian kalimat yang kedua, wa atiur rasul, ya, taat kepada Rasul. Rasulnya sudah meninggal, ya. Sosoknya, orangnya sudah tidak ada. Hari ini tidak nampak di hadapan kita. Tapi Rasulullah SAW melihat, meninggalkan, ya, jejak langkah-langkah dirinya, ya, itu berupa hadis Rasulullah SAW, berupa sirah Rasulullah SAW, dan itulah yang kemudian menjadi acuan kita untuk mentaati Rasulullah SAW. Ya, kelihatannya hari ini jadi begitu. Semakin banyak kita interest terhadap Al-Quran, terhadap hadis, semakin kita banyak membaca Al-Quran, banyak membaca hadis, banyak membaca sirah, maka kita akan tergambar bagaimana sosok Rasulullah SAW. Ya. Dan disitulah ketika sudah ada nampak gitu, ya, sudah ada seolah-olah di depan kita, maka disitulah kemudian kita mentaati apa yang dikatakan Rasulullah SAW. Wa ulil amri minkum, dan para pemimpin di antara kalian. Dan ini yang hari ini ada di tengah-tengah kita, gitu, ya. Ada di tengah-tengah kita, lalu bagaimana kita mensikapi pemimpin-pemimpin yang ada di tengah kita. Nah, itu pokok pembahasan kita hari ini, ya. Kita ingin membahas terkait dengan kepemimpinan, ya, bagaimana mekanisme mengangkat pemimpin dalam Islam, dan pemimpin seperti apa yang harus kita pilih, ya, agar kemudian taruhlah Indonesia ke depannya itu menjadi baik. Jadi wa ulil amri minkum itu menandakan bahwa pemimpin itu dari orang-orang beriman. Pemimpin itu dari orang-orang beriman, tidak boleh. Tidak boleh pemimpin itu, ya, berasal dari orang-orang musyrik, dari orang-orang kafir. Syaratnya harus minkum, kembali kepada atiu, kembali kepada amanu, ya. Jadi pemimpin minkum itu adalah orang-orang yang kembali kepada sifat awalnya, yaitu orang-orang yang beriman, yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Ya. Jadi hari ini kalau misalkan lah lagi rame lah 2022, ya, 2024 kelihatannya sudah mulai kontestasinya, dimulai dari tahun ini, ya kan? Sipulan muncul deklarasi rame.
Si Fulan muncul deklarasi rame gitu ya. Cuma di antara calon-calon tersebut kira-kira salah pertamanya memenuhi ini atau tidak? Ya. Apakah mereka berasal dari kepada orang-orang beriman? Apakah mereka mau taat kepada Allah? Apakah mereka mau taat terhadap Rasulullah? Jika memang sudah mentaati, sudah masuk kriteria conteng satu, sudah punya tabungan lah ya. Harap-harapan seperti itu. Fa in tanazatum fi syai'in, dan jika kalian berbeda pendapat terkait dengan sesuatu, farudduhu ilallahu wa rasuli, kembalikan urusannya kepada Allah dan kepada Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jika kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada hari akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Ya. Nah, ini yang pertama. Kemudian dalam kitab Al-Ahkamus Sultaniyah dari Hisam bin Urwah Abu Saleh dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW mengatakan, sepeninggalanku akan ada datang kepada kalian pemimpin-pemimpin. Ya, kata Rasulullah, jadi sepeninggalanku akan ada pemimpin-pemimpin. Jadi banyak, maknanya jamak. Ya, kepada kalian, dan kemudian diantara pemimpin-pemimpin tersebut, pemimpin kemudian akan datang kepada kalian pemimpin-pemimpin yang baik yang membawa kebaikannya. Pemimpin setelah Rasulullah akan muncul pemimpin-pemimpin yang baik yang akan membawa kebaikannya. Maka setelah itu kemudian akan datang kepada kalian pemimpin-pemimpin yang jahat yang membawa kejahatannya. Nah, jadi kalau pemimpin baik, ya pemimpinnya baik, maka sikap kita baik terhadap pemimpin, ya as-sam'u wa tha'ah mutlak terhadap pemimpin. Tapi kepada pemimpin-pemimpin yang jahat ini, pemimpin yang jahat membawa kejahatannya, maka dengarkanlah mereka dan taatilah mereka apa yang sesuai dengan kebenaran. Ini prinsip yang pertama terhadap pemimpin yang tidak baik. Terhadap pemimpin yang membawa kejahatan, prinsip pertama itu adalah taati selama dia membawa kebenaran. Yang diucapkannya sesuai dengan kebenaran, kita ikuti. Ya, perbuatannya sesuai dengan kebenaran, kita ikuti, kita taati, gitu ya. Jika mereka berbuat baik, maka kebaikannya untuk kalian dan untuk mereka juga. Namun jika dia berbuat jahat, maka kalian akan mendapatkan pahala dan mereka akan mendapatkan dosa. Ya. Jika mereka berbuat baik, maka pahalanya kita mendapat kebaikan, gitu ya. Dia juga mendapatkan kebaikan. Namun jika dia berbuat kejahatan, maka kita mendapatkan pahala. Di mana mendapatkan pahalanya? Bisa jadi disebabkan karena nasihat-nasihat yang kita keluarkan untuk penguasa tersebut, ya, baik dengan sirriyah maupun dengan jahriyah. Nanti perdebatannya di situ biasanya. Ya, apakah terhadap pemimpin ini kita menyampaikannya nasihat ini secara terbuka atau tertutup? Secara terang-terangan atau secara sembunyi-sembunyi? Ah, ini perbedaannya di sini nanti. Ya, nanti insyaallah kita akan bahas di terakhir lah ya. Kenapa sampai terjadi muncul perbedaan dan bagaimana kita mensikapi terkait dengan perkara tersebut. Ya. Jadi bisa jadi kita mendapatkan pahala ketika kita menyampaikan terus nasihat kepada penguasa. Ya. Bisa jadi kita mendapatkan pahala karena ketika kita menyampaikan misalkan kritik terhadap penguasa, kemudian penguasa tidak senang, bisa saja ulamanya dipersekusi, tokoh-tokohnya ditangkepin, menjadi pahala buat orang-orang yang beriman. Bisa jadi seperti itu. Ya, karena kalau kita berbicara terkait dengan kemarin lah, dalam sejarah itu ya, orang-orang yang menggenggam kebenaran, orang-orang yang menyampaikan kebenaran itu kan banyak konsekuensinya, gitu ya. Mulai dari dicela, ya, terus kemudian dipersekusi, kemudian diboikot, kemudian ditahan sampai ancaman pembunuhan. Itu kan menjadi kebaikan buat orang-orang beriman, ya. Tapi untuk orang-orang yang pemimpin-pemimpin yang jahat itu, mereka akan mendapatkan dosa. Ya. Kemudian ini dari kitab Al-Fitan, hadis rawahul Tirmidzi, ya, dikatakan sayakunu ba'di umara'u faman dakhala alaihim wa saddaqahum bikadzibihim wa a'anahum ala dzulmihim falaysa minni. Walastu minhu walaysa yaridu alayya hud wa man lam
yusaddiquhum bikadzibihim wa lam ya'inhum 'ala dhulmihim fa huwa minni wa ana minhu wa huwa waridun 'alayya haud. Jadi dikatakan akan ada sepeninggalanku nanti sejumlah pemimpin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang masuk menemui mereka lalu dia membenarkan kedustaan-kedustaan mereka dan membantu mereka dalam kezaliman-kezalimannya, maka mereka laisa minni, bukan dari kelompokku, bukan termasuk golonganku, bukan termasuk umatku, ya, dan aku juga bukan termasuk bagian dari dirinya. Nah, ini ya, ini menggambarkan, menerangkan terkait dengan pemimpin, keterangan pemimpin yang jahat berikutnya. Ya. Lalu bagaimana kita bersikap terhadap pemimpin-pemimpin yang jahat? Kita tidak boleh masuk terhadap mereka. Maksudnya itu tidak, jangan bersama, masuknya itu masuk kepada bersama-sama program-program mereka, ya, memerangi atau kemudian berbuat kezaliman terhadap umat, terhadap Islam. Tidak boleh. Ya. Masuk bergabung bersama mereka dalam barisan yang kemudian, ya, untuk memusuhi Islam dan kaum muslimin, itu tidak boleh. Dan barang siapa yang masuk menemui mereka lalu dia membenarkan kedustaan mereka dan membantu mereka dalam kezalimannya, ya, jadi pemimpin yang dusta, pemimpin yang buruk kita benarkan. Ya, tidak sedikit ya sekarang ya. Gitu. Jadi pemimpin mengomongnya keburukan, kemudian dicari dalil-dalilnya untuk membenarkan pemimpinnya. Ya. Seperti itu banyak sekarang ulama yang mengais-ngais, ya, rezeki dari pemimpin-pemimpin yang zalim. Ya. Pemimpinnya berkata seperti ini, dulu hukum Paksim haram. Ya. Begitu sudah masuk halal, halal bisurut, ya, halal dengan syarat-syarat, ya, bergeser dan bergeser. Maka tidak boleh, ya. Dan kalau siapa saja yang mendustakan mereka dan membantu kezaliman mereka, maka bukan bagianku. Falaisa minni, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia juga tidak akan menemuiku di telaga surga. Hud itu sendiri. Wa man lam yusaddiquhum bikadzibihim wa lam ya'inuhum 'ala dzulmihim fa huwa minni. Dan barang siapa tidak membenarkan, ya, kedustaan-kedustaan mereka, ya, tidak ikut dengan program kezaliman-kezaliman mereka, maka fahuwa minni, maka dia termasuk golonganku, ya, dan aku juga termasuk bagian dari dari dirinya, dan dia akan datang menemuiku di telaga surga. Maknanya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maknanya bahwa sunnatullah Allah pergirikan terkait dengan kepemimpinan itu. Kepemimpinan baik akan datang, kepemimpinan buruk akan datang, kepemimpinan orang baik akan datang, kepemimpinan jahat akan datang. Itu Allah pergilirkan. Ya. Jadi bagaimana kita bersikap terkait dengan lahirnya pemimpin yang baik? Ada tuntunannya di dalam Al-Quran maupun hadis. Lalu bagaimana kalau misalkan pemimpin yang datang ini adalah pemimpin yang buruk, pemimpin yang zalim, yang programnya itu, ya, berisi kezaliman-kezaliman, itu juga diatur di dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah maupun asar dari para sahabat, diatur semuanya, ya. Jadi kita ini tinggal menjalankan saja, ya, menjalankan saja mana yang kemudian kita yakini, ya. Nah, saya ingin gambarkan yang sekarang, bagaimana kepemimpinan sekarang, apakah sesuai mekanismenya, sesuai dengan pemilihan Islam atau tidak, ya. Yang pertama saya ingin menggambarkan bahwa ketika pengangkatan Rasulullah SAW menjadi nabi, menjadi rasul, dan menjadi pemimpin kepala negara di Madinah, maka ini, ya, pemilihan Rasulullah itu adalah langsung ditunjuk, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui penugasan malaikat Jibril. Ya, jadi datangnya itu diutus, ya, diutus malaikat untuk menyampaikan bahwa Anda itu akan menjadi nabi, akan menjadi rasul, sekaligus nanti itu akan memimpin sebuah bangsa. Itu atas kehendak Allah, langsung diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, SK-nya itu, ya, SK-nya itu kalau pejabat itu langsung dari Allah. Ya, kurirnya ya Jibril yang menyampaikan tersebut. Nah, kemudian masa Khulafaur Rasyidin. Nah, ini sebenarnya kalau pembahasan sirah belum nyampe sini lah ya. Tapi nggak apa-apa lah, kita sampaikan dulu ya.
Karena pembahasan sirah baru kemarin sampai apa? Materi apa, Pak? Tragedi Ar-Razi ya. Nah, Khulafaur Rasyidin kita lihat bagaimana mekanisme pemilihan daripada sahabat ini. Ini yang berbeda-beda. Nah, ini yang kemudian melahirkan teori terkait dengan kepemimpinan yang berbeda-beda di umat Islam. Berdasarkan pengangkatan daripada Khulafaur Rasyidin yang mekanismenya berbeda-beda. Yang pertama Abu Bakar. Ketika Rasulullah SAW kemudian meninggal, ya, maka diangkatlah Abu Bakar berdasarkan surah kaum muslimin di Saqifah Bani Sa'idah, ya. Ini kaum muslimin surah, dan orang yang pertama membaiat terkait dengan Abu Bakar itu adalah Umar, kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah, Usaid bin Khudair bin Bisr bin Sa'ad dan Salim. Salim ini seorang budak. Ya. Jadi Abu Bakar ini dipilih melalui surah kaum muslimin. Meskipun isyaratnya terkait dengan pemilihan Abu Bakar itu sudah diisyaratkan oleh Rasulullah SAW ketika Rasulullah menjelang akhir hayatnya, dan Rasulullah tidak bisa mengimami sholat kaum muslimin, maka orang yang ditunjuk atau yang menggantikan Rasulullah untuk memimpin sholat itu adalah Abu Bakar Siddiq. Ya. Maknanya isyarat itu sudah ada, ya, bahwa yang menggantikan Rasulullah itu adalah Abu Bakar. Namun keputusannya itu melalui surah kaum muslimin, ya. Melalui surah kaum muslimin, dan orang yang meletakkan bai'ah pertama kali kepada Abu Bakar ini 5 orang ini, ya, Umar bin Khattab, Abu Ubaidah bin Jarrah, Usaid bin Khudair, kemudian Bisr bin Sa'ad dan Salim. 5 orang ini. Nah, kemudian baru seluruh kaum muslimin setelah 5 orang ini berbaiat kepada Abu Bakar, maka seluruhnya kaum muslimin berbaiat kepada Abu Bakar, ya, tidak terkecuali dengan Ali bin Abi Thalib, ya. Karena tragedi ini, Saqifah bin Sa'idah ini dianggap sebagai Ali tidak setuju dengan kepemimpinan Abu Bakar, sehingga dalil untuk orang-orang Syiah menolak Abu Bakar karena Ali itu, ya, tidak berbaiat di sini, ya. Kenapa Ali tidak berbaiat di sini? 2 persepsi di kalangan ulama, di kalangan para sahabat pada waktu itu. Yang pertama berpendapat bahwa harus ada yang mengurus jenazah Rasulullah SAW. Maka Ali sebagai mantu, gitu ya, sebagai mantu, secara psikologisnya mantu, maka lebih dekat dengan mengurus jenazah Rasulullah SAW. Tadi para sahabat yang lain lebih mengutamakan tidak, harus mengangkat pemimpin terlebih dahulu, karena ini adalah perkara yang urgen, yang paling penting di umat Islam. Dan bahkan seorang kelompok umat Islam itu tidak boleh sampai tidak ada pemimpinnya, tidak boleh. Ya. Bahkan dalam hadis itu, ya, jika 3 orang dalam perjalanan atau melakukan safar itu, maka harus diangkat salah satunya menjadi pemimpin. Saking pentingnya, ya, saking pentingnya pemimpin. Jadi kalau 3 orang safar itu, maka dipilih salah satu pemimpin. Dia yang menjadi amir safar, yang menentukan kapan istirahat, kapan sholat, kapan makan, dan yang lainnya kalau sudah diangkat. Dan itu, ya, al-imam yarfa'u khilaf. Dengan adanya imam itu seperti itu, maka dia akan menghindarkan perselisihan, ya. Tapi kalau misalkan nggak ada pemimpinnya nih, safar, tidak ada pemimpinnya, bisa sendiri-sendiri itu, ya, bisa sendiri-sendiri. Yang satu ketika istirahat pengen tahu bakso, yang satu pengen ini, ya sudah repot. Tapi kalau misalkan sudah ada pemimpinnya, amirnya dalam amir safar itu, maka kita hari ini makanya ini, kita sholatnya di sini, ya, gitu. Nah, itu penting. Maka para sahabat, ya, termasuk Abu Bakar, Umar dan yang lainnya itu lebih mengutamakan terkait dengan mekanisme memilih pemimpin. Bukan berarti mengurus jenazah Rasulullah itu tidak penting, ya. Nah, akhirnya jamaah itu terbagi 2, ya. Ada yang kemudian melakukan surah itu
untuk mengangkat pemimpin, dan kemudian ada yang mengurus jenazah Rasulullah SAW. Yang mengurus jenazah Rasulullah SAW adalah Ali dan sahabat yang lainnya. Sehingga kalau dalam catatan sejarah itu Ali tidak berbaiat di Saqifah Bani Sa'idah ini. Ini yang menjadikan dalil orang Syiah bahwa kepemimpinan Abu Bakar itu tidak sah karena Ali tidak berbaiat. Padahal ya fakta dalam sejarahnya tidak baiat di sini, tapi kemudian Ali berbaiat dengan sahabatnya setelah menyelesaikan terkait dengan penguburan jenazah Rasulullah SAW. Maknanya Ali juga sepakat bahwa pemimpinnya itu setelah Rasulullah adalah Abu Bakar. Jadi tidak ada fakta bahwa Ali itu tidak setuju terkait dengan pemimpin Abu Bakar. Kemudian terkait dengan khalifah yang kedua, yaitu Umar bin Khattab, 10 tahun pemerintahannya, ya, menunjukkan bahwa Umar itu kemudian dipilih berdasarkan penunjukan langsung dan sosok yang paling pantas menggantikan Abu Bakar. Akhirnya setelah ditunjuk oleh Abu Bakar, kaum muslimin ramai-ramai berbaiat kepada Umar bin Khattab. Tapi mekanisme yang kedua adalah penunjukan langsung. Ya. Dan itu yang kemudian terjadi ketika masa Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, itu yang terjadi ketika Muawiyah bin Abi Sufyan gitu ya, mau meninggal, dia menggantikan posisinya kepada Yazid bin Muawiyah yang merupakan anaknya, penunjukan langsung, dan itu terjadi dalam sejarah Islam ya, melalui mekanisme penunjukan langsung. Ya. Yang ketiga adalah mekanisme ketika memilih Utsman bin Affan, yaitu surah Ahlul Hali wal Aqdi. Ini yang menurut pendapat ulama-ulama kontemporer, ulama-ulama yang mengkaji politik Islam itu adalah teori yang paling pas dipraktekkan hari ini melalui perwakilan atau melalui Ahlul Hali wal Aqdi. Beberapa orang atau beberapa perwakilan kemudian mereka melakukan musyawarah dan akhirnya memilih Utsman sebagai khalifah berikutnya. Musyawarah itu terdiri dari 6 orang: Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Thalha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Abdurrahman bin Auf. 6 orang. Jadi ada tim perumus nih, ada yang dipercayakan. Ya, jadi ada alul hali wal aqdinya. Kalau misalkan sekarang ini istilahnya Dewan Suro, ya. Kalau dulu di Indonesia itu ngangkat pemimpin itu sebelum dengan sistem pemilihan langsung ini ada Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR-nya, ya. Meskipun isinya belum baik betul, tapi secara konsep ini dianggap seperti dengan perwakilan atau alul hali wal aqdi. Ya. Cuma nanti kan masalahnya pertentangan di dalamnya isinya nggak baik, Ustaz, sehingga hasilnya nggak baik juga. Kenapa orang-orang yang baik nggak masuk? Gitu ya, pendapatnya seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah terkait dengan Ali, ya, ketika sudah selesai pemerintahan Utsman bin Affan, maka kemudian Ali naik menggantikan, dan ini berdasarkan surah kaum muslimin, tetapi yang sayangnya kemudian tidak melibatkan Syam sebagai salah satu perwakilan daripada kaum muslimin. Ya. Makanya kalau fakta dalam sejarah itu kemudian kenapa Muawiyah, ya, Muawiyah itu kemudian dianggap ini ya, dalam catatan sejarah orientalis itu dianggap mengkudeta pemerintahan Ali, gitu ya. Ya, salah satu analis orientalis itu orang-orang kafir Kristen itu karena tidak melibatkan Syam. Ya, tidak melibatkan Syam, sehingga analisanya mereka mengatakan Muawiyah ini ya telah dibilang sakit hati lah, nggak disertakan dalam pemilihan Ali tersebut. Padahal faktanya tidak seperti itu. Ya, faktanya tidak seperti itu. Memang jarak yang jauh dan kemudian kondisi yang genting pada waktu itu, kacau pada waktu itu ya. Ketika Utsman terbunuh gitu ya, terus kemudian nggak ada pemimpin, semuanya kacau, maka kemudian kaum muslimin harus mengangkat pemimpin, dan itu butuh cepat, maka diambil kebijakan untuk melakukan musyawarah secara tepat, dan kemudian Ali dipilih seperti itu. Dan ini bisa-bisa sah saja dengan mekanisme keperwakilan tersebut, ya. Jadi ini yang kemudian dalam catatan sejarah mekanisme pengangkatan pemimpin.
Nah, berangkat dari teori yang ketiga, ya, bahwa dilakukan surah alul hali wal aqdi, ya, bahwa hari ini yang dianggap yang paling sesuai dengan keadaan bangsa-bangsa hari ini adalah kita menempatkan perwakilan-perwakilan kita, atau kita menempatkan alul hali wal aqdi yang kita tugaskan untuk memilih pemimpin. Ya. Dan ini kemudian dipraktekkan dalam teori politik modern. Sehingga kalau dalam kitab Ahkamus Sultaniyah itu ada orang yang kemudian berkumpul menjadi dewan pemilih, dan ada orang yang dipilih menjadi imam, khalifah atau pemimpin. Ya. Dan kalau dalam Ahkamus Sultaniyah ini syaratnya yang pertama pemimpin atau dewan pemilih. Taruhlah kalau dalam konsesi kita ini, ya, kalau dalam konsesi seperti ini kita ini adalah dengan memilih dewan pemilih atau katakanlah sebagai MPR, ya, maka orang-orang seperti itu harus memiliki sifat adil, ya, harus memiliki sifat adil, tidak boleh condong kepada paslon, ya, pasangan calon nomor satu nggak boleh, ya. Ya, maka kalau KPU itu, ya, KPU itu sistemnya sebenarnya sih sudah cukup bagus, memilih dengan kriteria tidak terikut dengan partai, tidak terikut dengan yang lain dan yang lainnya gitu kan, ya. Syaratnya itu kelihatannya bagus, adil, cuma pelaksanaannya itu yang kemudian, ya, akhirnya berpihak kepada ini, akhirnya yang dipihakkan menang dan yang lainnya. Kemudian yang kedua syaratnya bahwa dewan pemilih ini harus punya ilmu sehingga mampu mengetahui siapa yang layak, siapa yang tidak layak. Jadi dewan pemilih itu ketika sudah terbentuk nih dewan pemilih untuk memilih pemimpin Islam, maka ya misalkan hari inilah adalah kumpulan dari berbagai ormas Majelis Permusyawaratan Umat Islam Indonesia. Kalau itu memang kita mau nisbatkan sebagai dewan pemilihnya, maka dewan pemilihnya itu yang terdiri dari tokoh, ulama, akademisi dan yang lain itu yang nanti akan bermusyawarah untuk memutuskan siapa yang layak untuk jadi pemilih tersebut. Dan orang-orang yang di sini itu harus memiliki ilmu yang mengetahui siapa yang layak dan yang tidak layak. Ya. Jadi seperti itu, layak atau tidak nih? Ada fit dan proper test. Ya. Layak dan tidak layak. Nah itu sebenarnya konsep-konsep Islam, cuma kita kelihatannya jadi alergi karena dalam bahasa yang bukan Islami. Ya. Padahal fit dan proper test itu adalah konsep Islam, mengukur kelayakan apakah dia layak atau tidak, termasuk di dalamnya tes kesehatan, ya kan? Tes kesehatan itu penting buat seorang pemimpin, gitu kan? Penting gimana mau memimpin bangsa 270 juta jiwa, kalau orangnya cepat-cepat sakit-sakitan, oh nggak mungkin. Ya. Hari ini orang yang tidak mempunyai kelayakan untuk memimpin, kemudian memimpin, ya hancur bangsa. Ya. Ya, maka benar apa ucapan Pak Yusuf Kalla sebelum jadi wapres. Ya. Kalau pemimpin diserahkan kepada yang ini ya hancurlah. Ya, jadi dewan pemilih itu yang memilih. Ya, misalkan ada 4 orang, 3 orang calon, maka dites sama dewan pemilih ini. Layak enggak? Gitu ya, dan itu maka dewan pemilih itu harus punya ilmu, ya. Kalau ukurannya hari ini misalkan masalah Indonesia, masalahnya ekonomi, maka salah satu dewan pemilihnya harus ahli ekonomi, sehingga ketika ya dites 4 orang calon itu berbicara terkait dengan masalah ekonomi, layak nggak nih, gitu ya. Kalau enggak, oh berarti disampaikan. Dan yang terakhir, dewan pemilih itu punya wawasan dan sikap yang bijaksana sehingga mampu memutuskan siapa yang layak. Ya. Wawasannya luas dan sikap bijaksana sehingga yang dipilih menjadi calon pemimpin itu bukan like dislike, bukan suka atau tidak suka, tapi memang karena memang layak dan tidak layak. Sedangkan di sini dewan imam atau khalifah atau pemimpin itu syarat yang pertama adalah adil. Dia mampu bersikap adil. Nah ini syarat ini. Syarat seorang pemimpin itu harus mampu bersikap adil.
dalam mekanisme pemimpin yang kecil maupun pemimpin yang besar, maka harus mempunyai nilai ini. Di rumah tangga, ya, bapak tidak adil terhadap anak-anaknya, kira-kira gimana jadinya? Ya, bisa berantem itu, ya. Anak-anak dalam kehidupan rumah tangga itu bisa berantem. Seorang suami tidak adil terhadap istri-istrinya. Oh. Kalau punya istri banyak, kalau bapak-bapak satu aja. Seorang suami tidak adil terhadap istri-istrinya, hancur. Ya kan, hancur. Jadi ini yang tadinya ngantuk jadi nggak ngantuk. Seorang pemimpin negara harus adil terhadap rakyatnya. Dan ini syarat menjadi seorang pemimpin. Bagaimana mungkin kalau misalkan ya rakyatnya diperlakukan tidak adil? Ya. Wah, ini hancur negara. Ya, hancur negara. Yang korupsi, yang dekat dengan penguasa nggak diproses-proses. Tapi yang mengkritisi penguasa kemudian diproses cepat. Kemudian hate speech, ucapan kebencian dilakukan yang jauh dari penguasa. Yang orang-orang yang mengkritik penguasa diadukan, dilaporkan, diproses dengan cepat, kemudian ditindak. Tapi orang yang berkeliaran melakukan hate speech, ucapan kebencian yang berasal dari penguasa, bahkan mungkin digaji dari anggaran pemerintah, itu dibiarkan. Ini kan gak adil, ya. Dan tidak memenuhi syarat pertama seorang pemimpin. Ya, tidak memenuhi. Dan ini yang harus kita pahami, pemimpin itu harus adil. Maka hari ini hati-hatilah terhadap memilih pemimpin tersebut. Ya. Yang kedua, pemimpin itu harus punya ilmu yang dirinya mampu beristihad. Ya. Nah, ini kemudian para ulama berbeda nih, ilmunya mana yang lebih afdol, ya? Apakah ilmunya ini terkait dengan ilmu diniyah, ya, atau terkait dengan ilmu keberanian? Para ulama berbeda pendapat. Kalau terkait dengan masyarakatnya itu butuh penerangan. Dalam kondisi masyarakatnya itu bodoh, tidak mengerti ilmu din, banyak hal-hal yang berbau kesyirikan, tahayul, bid'ah dan yang lain-lain, maka bisa jadi ilmu yang dibutuhkan oleh seorang pemimpin adalah ilmu din, ilmu agama, ya. Tapi kalau misalkan negaranya dalam keadaan hancur, dalam keadaan terjajah secara ekonominya, kekuatan asing dan yang lainnya, maka pemimpin ilmu keberanian lebih diutamakan dibandingkan dengan ilmu agama. Maka kondisi ini bisa jadi berbeda-beda, ya. Hari ini kalau saya tanya bapak-bapak, kalau pengen pemimpin kira-kira yang berani atau yang paham terkait dengan ilmu agama? Nah, dua-duanya kalau maunya. Saya suruh pilih. Saya suruh pilih. Kalau hari ini Indonesia, kira-kira yang paling pas itu yang berani atau ilmu yang paham terkait dengan ilmu agama? Oh, masih ikhtilaf. Masih ikhtilaf ulama, berbeda ulama. Ada yang mengatakan lebih utama ilmu agama, ada yang mengatakan sikapnya lebih berani. Nah, itu berbeda-beda, nanti dewan pemilih yang memutuskan. Ya, dewan pemilih yang memutuskan pemimpin yang hari ini dibutuhkan Indonesia ini kira-kira kalau dari kriteria yang mana yang paling pas? Ya. Kalau misalkan dengan kondisi waqi'iyah seperti ini Indonesia, maka bisa jadi mungkin dalam pertimbangan itu yang berani lebih utama, meskipun ilmu agamanya tidak secara mendalam. Ya syukur-syukur ilmu agamanya mendalam dan kemudian berani, oh itu hebat, ya. Ya itu hebat. Nah itu yang kemudian ada di sosok Umar bin Khattab lah ya. Dia kemudian akhirnya bisa membawa Islam itu 10 tahun itu mencapai kejayaan, insyaallah. Kemudian yang berikutnya adalah sehat indrawi, ya, sehat secara indranya, matanya melihat, telinganya mendengar, sehat secara indrawi sehingga tidak menghambat, ya kan? Tidak menghambat terkait dengan kinerjanya. Meskipun sejarah Indonesia pernah dulu, ya, Indonesia dipimpin oleh seorang yang kurang sempurna secara sehat indrawinya, ya, gitu ya. Tapi terkadang bisa menguntungkan. Berapa banyak tahanan politik, ya, tahanan politik orang-orang Islam pada waktu dulu, kemudian karena mungkin
kekurangan presidennya pada waktu itu, kemudian ditaikkan keputusannya. Akhirnya pada keluar itu. Ya, padahal waktu dulu termasuk tahanan yang masuk dalam tahanan politik. Tapi secara konsep maka harus memiliki sehat indera panca inderanya. Kemudian yang berikutnya adalah sehat organ tubuhnya. Nah, ini melalui tes kesehatan. Ya, ini penting nih. Karena memimpin itu bukan urusan 1-2 hari, bukan urusan 1-2 bulan, tapi bisa panjang pemimpin itu. Ya. Dan pemimpin itu bisa jadi lama kalau memang diinginkan oleh rakyatnya. Ya. Ya. Dan batasan pemimpin kalau dalam konsep Islam itu, pemimpin itu batasannya maut. Ya. Jadi konsep bergilir itu sebenarnya bukan konsep Islam. Pemilu 5 tahunan, ya habis uang ratusan triliun, buang-buang uang, rakyatnya miskin. Itu bukan konsep Islam. Konsep Islam itu murah, nyaman, dan hasilnya bagus. Pilih dewan pemilih, biarkan mereka melakukan musyawarah, tetapkan siapa presiden pemimpinnya tanpa harus melibatkan biaya yang besar. Ya, puluhan, ratusan triliun itu bisa dialokasikan, ya semuanya. Nah, ini yang ada dalam konsep Islam. Kemudian yang berikutnya adalah wawasan, memiliki wawasan, mampu memilih atau memimpin rakyatnya. Dan yang berikutnya adalah, dan yang terakhir ini adalah kekhususan untuk syarat khalifah nanti, nasabnya Quraisy, milik Quraisy. Ya, ini kekhususan. Kalau pemimpin Indonesia tidak harus, ya tidak harus Quraisy, ya, tetapi bisa bukan berasal dari Quraisy. Ya. Kemudian kita bahas terkait dengan hari ini yang melanda, ya, yang melanda umat Islam hari ini. Negeri yang kemudian besar jumlahnya hari ini Indonesia, ya. Kemudian mempraktikkan sistem yang namanya demokrasi. Nah, demokrasi itu sesuai dengan Islam atau tidak? Nah, sesuai, Pak? Tidak? Kenapa tidak sesuai? Nah, itu berarti bapak-bapak pada pendapat pertama. Ya, bahwa demokrasi tidak sesuai dengan Islam karena dari etimologinya, dari asal kata demokrasi tersebut, yang dikatakan demos itu kerakyat, sebagai kratos itu adalah kekuasaan, yang berasal dari bahasa Yunani, yang maknanya adalah kekuasaan rakyat, kedaulatan rakyat penuh. Jadi seolah-olah rakyat itu berkuasa penuh terkait dengan apapun kebijakan yang ada dalam pemerintahannya. Meskipun kebijakannya itu batil, meskipun kebijakannya itu buruk, meskipun kebijakannya tidak sesuai dengan Allah dan Rasul, maka tetap harus diwujudkan. Itu makna demokrasi kalau kita ambil dari istilahnya. Ya. Jadi apapun terjadi. Hari ini misalkan, ya, dalam negara demokrasi bisa saja mengeluarkan undang-undang bahwa jilbab itu tidak wajib. Bisa saja. Jika itu disetujui oleh dewan yang dianggap merupakan perwakilan rakyat dan kemudian diketok palunya, maka itu kemudian dipraktekkan. Bisa saja dalam negara demokrasi. Ya, karena ya suara rakyat suara Tuhan. Meskipun itu melanggar, ya, melanggar aturan-aturan syar'i, melanggar aturan yang ditetapkan Allah dan Rasul. Sehingga sebagian kelompok kaum muslimin kemudian menolak konsep ini. Ya, menolak konsep demokrasi ini karena dianggap bukan berasal dari Islam, kemudian mudorotnya lebih besar dibandingkan dengan manfaatnya. Gitu ya. Jadi beberapa kelompok Islam menolak sistem ini. Dan sistem yang paling baik yaitu hukum syariah, gitu ya. Jadi seperti itu. Hatta misalkan sampai kemudian Salafi, ya. Salafi pun menolak demokrasi ini. Ya. Tapi yang membedakan konsepnya ditolak, pemimpinnya diakui sebagai ulil amri. Nah, itu yang membedakan, ya, yang membedakan seperti itu. Nah, sekarang yang kedua, demokrasi itu sesuai dengan Islam, bisyurut, dengan syarat-syarat. Ya. Syaratnya itu demokrasi itu tidak diserahkan kepada rakyat, tidak one man one vote. Tetapi kemudian melalui mekanisme Dewan Perwakilan, melalui mekanisme Adul Hali wal Aqdi, melalui Majelis Syuro. Nah, ini sebagian daripada umat Islam masih sepakat kalau sistemnya seperti itu. Yang paling penting
ya, dewan suronya, alul hali wal aqdinya, dewan keterpilihannya diwakili adalah orang-orang yang baik dan orang-orang yang soleh. Intinya di situ. Ya, jadi mereka setuju demokrasi tapi dengan syarat. Ya, dengan syarat. Nah, yang ketiga, demokrasi sesuai dengan Islam. Ini pendapat ketiga dari kelompok umat Islam. Dari mana dalilnya? Masa pemerintahan Utsman ketika muncul, ketika 6 orang ini bermusyawarah, ya, pemilihan Utsman ini ada Ali, Utsman, Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Abdurrahman bin Auf ini kemudian musyawarah dan hasilnya sama-sama kuat. Ada yang memilih Utsman, ada yang memilih Ali. Bagaimana ini? Maka kemudian Abdurrahman bin Auf turun ke masyarakat pada waktu itu, ya, turun kepada masyarakat, tanya dari rumah ke rumah. Abdurrahman bin Auf ini, kira-kira dari 2 calon ini mana yang menurut antum paling baik? Ini dua-duanya baik nih, ya kan? Dua-duanya baik, Ali dan Utsman. Tapi Abdurrahman bin Auf tanya ke rumah-rumah, datangin rumah-rumahnya, ke masyarakatnya itu, mana yang paling baik? Ya, akhir masyarakat memilih Utsman, kemudian Ali, Utsman, Ali, dan kebanyakan masyarakat itu memilih Utsman. Nah, ini dianggap dalil untuk one man one vote. Maknanya peranan masyarakat itu masih ada dalam sistem pemilihan. Ya. Jadi ulama-ulama yang mengatakan demokrasi sesuai Islam itu salah satu dalilnya, ya, mengatakan seperti itu, ya. Artinya tetap one man one vote. Itu, ya, tetap ditanyakan kepada masyarakat. Buktinya suara mayoritas itu yang dipilih itu. Akhirnya setelah terkumpul bahwa pendapat ini yang mengatakan Utsman yang paling banyak, maka akhirnya diputuskan dalam rapat ahlul hali wal aqdi ini, akhirnya diputuskan Utsman sebagai pemimpin berdasarkan hasil musyawarah ahlul hali wal aqdi dan berdasarkan keinginan rakyat bahwa Utsman yang dianggap paling pantas, ya, menggantikan Umar bin Khattab. Kenapa masyarakat itu pada waktu itu memilih Utsman? Apa Ali kurang baik daripada Utsman? Tidak. Ali itu secara karakter itu hampir mirip dengan Umar bin Khattab. Sosok yang tegas. Yang enggak keras lah, ya, tegas, ya. Tegas. Jadi ketika udah Umar bin Khattab tegas itu, ya, taruhlah umat itu pengen slow lah dikit lah gitu. Ya, kalau dalam bahasa gitu. Gitu, kalau misalkan perintah-perintahnya sudah banyak, maka umat itu pengen slow sedikit, ya, dan pengen mendapatkan keademan dalam pemilihannya seperti itu. Maka masyarakat lebih condong kepada Utsman. Gitu, ya. Bukan berarti Ali nggak baik gitu, ya. Artinya maknanya dua-duanya itu baik, tapi secara psikologis yang terjadi pada waktu itu yang terjadi. Ya. Nah, ini, ya. Jadi ini pendapat di kalangan umat. Ya, dan ini perbedaan di antara umat Islam ini. Tinggal bagaimana kita merangkai perbedaan ini. Jangan saling gontok-gontokan, jangan saling kemudian menyalahkan, jangan saling kemudian mentahdzirkan. Nah, ini kan mudah betul kalau kita saling mentahdzir itu, satu kelompok dengan kelompok yang lain. Meskipun dalam perkara demokrasi ini adalah ranahnya ijtihadi. Ya, ulama tidak ada yang mengatakan, ulama itu sepakat bahwa demokrasi itu tidak sesuai dengan Islam, sepakat. Tok, nggak ada yang berbeda. Ya. Adapun demokrasinya menjadi wasilah, menjadi istilah perjuangan, ini yang berbeda. Ya. Tapi kalau demokrasinya sesuai dengan Islam, ulama itu mengatakan tidak sesuai dengan Islam, karena Islam itu mengajarkan syariah. Namun adapun prakteknya terkait dengan ijtihadnya, apakah ini layak digunakan dalam kondisi sekarang, itu yang kemudian menjadi perbedaan. Ada yang menggunakan, ada yang tidak, gitu, ya. Itu menjadi perbedaan di kalangan ulama, sehingga kita sebagai umat itu harus berusaha, ya, berusaha menerima konsep perbedaan tersebut. Jangan saling mudah menyalahkan terkait dengan si fulan, apalagi sampai mentahdzir. Wah, ini perkara yang tidak, ya, yang tidak disyariatkan. Nah, kemudian bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang saya ingin sampaikan 5 karakter terkait dengan pemimpin Islam yang harus kita wujudkan dalam kepemimpinan Indonesia ini.
Hari ini kita mulai meleksilah siapa yang layak jadi pemimpin ini. Maka syarat-syaratnya ini dari 5 karakter kepemimpinan ini. Yang pertama, memiliki akidah dan keimanan yang kuat. Ini syarat yang nggak bisa ditolak lah. Ya, syarat yang nggak bisa ditawar-tawar, mutlak. Jadi kalau misalkan ada gubernur yang kemudian diwacanakan menjadi gubernur Nusantara di Kalimantan, kemudian mencalonkan presiden, kita tolak, kita terima? Nah, kita tolak. Apa yang bisa dibawa orang seperti itu? Ya, kita tolak karena dia tidak memiliki akidah, bahkan bukan berasal dari umat Islam. Ya. Nah, hari ini PR kita bagaimana mewujudkan pemimpin yang memiliki akidah dan keimanan kuat. Karena pondasinya di sini. Kalau dia memiliki akidah dan keimanan yang kuat, dia tahu bahwa dia harus menyembah Allah. Dia tahu bahwa harus mengabdi kepada Allah, bukan mengabdi kepada rakyat, tapi mengabdi kepada Allah. Ya, karena ayatnya wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Mengabdinya itu kepada Allah. Jadi ada perkataan-perkataan yang hari ini terlihat seolah perkataan yang ringan, namun kalau dari timbangan akidah itu perkara yang berat. Mengabdi kepada rakyat, gitu ya. Itu perkataan yang ringan, namun kalau dalam segi akidah timbangannya berat. Ya. Ya, mengabdi kepada Allah. Ya, adapun kemudian diwujudkan dengan mengabdi kepada bangsa, mengabdi kepada masyarakat, kepada rakyat, itu adalah perwujudan kita mengabdi kepada Allah. Mengatur masyarakatnya agar menjadi masyarakat yang madani, itu adalah pengabdian kepada Allah. Ya, mengatur bangsanya ini menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, itu bukti pengabdian kepada Allah. Sehingga syarat yang pertama ini nggak bisa kemudian kita tawar-tawar lagi, harga mati. Ya, jadi pemimpin ke depan itu harga mati harus memiliki akidah dan keimanan yang kuat. Entah siapa calonnya, kita tidak berbicara terkait dengan pulan dan pulan. Ya, kita tidak berbicara terkait dengan sosok meskipun muncul sekarang, ya kan, si pulan pantas, tapi saya ingin memberikan gambaran bahwa inilah kriteria yang harus kita wujudkan dalam memilih pemimpin, memiliki akidah yang kuat. Sosoknya siapa terserah, gitu ya. Kita tidak melihat sosok tapi kriterianya. Yang kedua adalah amanah. Seorang pemimpin itu harus memiliki amanah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat An-Nisa 58, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Jadi hari ini kan yang harus kita wujudkan kalau dalam bahasa Inggrisnya itu the right man on the right place. Orang yang tepat pada posisi yang tepat, itu yang kita inginkan. Orangnya pantas kepada orang yang pantas. Ya. Hari ini kan presiden kursi panas nih, ya kan, semuanya pengen. Semuanya pengen. Hari ini kalau ditanya ke ketua partai nggak ada yang nolak. Ya, cuma masih malu ngaku-ngaku. Ya, malu bahwa pengen dirinya jadi presiden. Oh itu sih terserah kehendak rakyat saja. Kalau rakyat menghendaki, ya saya mencalonkan lagi. Gitu ya. Itu sih kehendak rakyat saja. Kalau rakyat meminta, ya saya mau. Ya, itu kan bahasa orang munafik itu. Ya kan, ngomong aja saya siap mencalonkan. Apa? Gitu ya. Kok pakai dibungkus dengan bahasa-bahasa seperti itu? Ya, nggak usah lah. Dengan ngomong seperti itu juga udah kelihatan ente pengen, gitu kan. Nggak usah disembunyi-sembunyiin. Toh rakyat Indonesia hari ini udah cerdas lah ya. Kemudian dalam hadis ya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza duyiat amanatu fantaridu sa'ah." Qala kaifa ida'atuha ya Rasulullah? Qala idza usnidal amru ila ghairi ahlihi fantaridu sa'ah. Dikatakan dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW mengatakan, jika amanah telah disia-siakan maka tunggulah kehancurannya. Kemudian ada salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, maka
Apa yang dimaksud? Qala ya Rasulullah, ya. Qala kaifa idza'atuha ya Rasulullah? Bagaimana amanah yang disia-siakan tersebut ya Rasulullah? Maka kata Rasulullah SAW, idza usnidal amru ila ghairi ahlihi fantadiru sa'ah. Jika urusan itu diserahkan kepada bukan ahlinya, maka fantadiru, maka tunggulah kehancurannya. Dan itu terbukti. Ya. Hari ini terbukti, ya, bahwa ketika urusan itu tidak diserahkan kepada ahlinya, hancur sehancur-hancurnya. Ya. Pemimpin yang tidak diserahkan kepada pemimpin yang ahli, maka sebubuk-bubuknya hancur. Dan ini sudah diwasiatkan oleh Rasulullah SAW sekitar 15-16 abad yang lalu. Umat Islam sudah diperingatkan bahwa milih pemimpin itu harus yang memang ahlinya. Ya. Jadi untuk besok itu nggak perlu nih kriteria-kriteria, ya. Yang penting dia satu beriman, memiliki akidah, yang kedua amanah, memiliki keahlian dalam bidangnya. Ya. Yang masuk gorong-gorong jangan dipilih lagi. Ya. Jangan dipilih lagi. Ya. Hah? Kemudian yang ketiga adalah bertanggung jawab. Pemimpin yang ketiga adalah bertanggung jawab, siap bertanggung jawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap orang itu adalah pemimpin dan setiap pemimpin itu diminta pertanggungjawabannya. Ya, pertanggungjawaban dalam kehidupan dunia maupun pertanggungjawaban nanti di akhirat nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pemimpin itu harus seperti itu, berani bertanggung jawab. Ya. Ngutang banyak, bagaimana pertanggungjawabannya? Ya. Nah, itu tanggung jawab lah. Sebelum nanti diminta tanggung jawab oleh Allah. Hari ini tanggung jawab kepada rakyat apa yang sudah diperbuatnya. Membangun infrastruktur di daerah-daerah, tanggung jawabnya apa? Memang penting. Jadi saya akan mengapresiasi terkait dengan membangun infrastruktur itu jika memang diwujudkan untuk rakyat Indonesia. Karena dulu bapak saya bercerita apa yang dilakukan hari ini oleh Pak Presiden, ya, membangun, ya, jembatan layang, jembatan tol di daerah-daerah gitu, ya, yang belum ada penduduknya meskipun hari ini belum dipakai. Kalau memang itu ditujukan untuk rakyat Indonesia, maka kita patut apresiasi. Ya. Sebagaimana dulu Malaysia tahun 80-an, tahun 90-an itu orang tua saya bicara, Malaysia itu membangun sama seperti infrastruktur sekarang. Jadi dulu kosong, lahan kosong dibangun, lahan kosong dibangun, belum ada pada waktu itu yang make. Tapi hari ini dengan kepadatan penduduk maka dirasakan oleh rakyatnya. Cuma masalahnya hari ini pembangunan ini bukan berbasis untuk rakyat. Ya. Hari ini pembangunan itu berbasis investor. Siapa yang nanti kemudian diuntungkan? Kira-kira hari ini kereta cepat dari Jakarta ke Bandung itu untuk siapa? Kita nggak merasakan kok. Rakyat itu nggak merasakan. Ada kepentingan bisnis yang kemudian disetting planning ke arah sana. Jadi bukan untuk kepentingan rakyat. Ya. Jadi kalau untuk kepentingan rakyat maka kita akan mengapresiasi, ya. Dan inilah yang harus dipertanggungjawabkan oleh setiap pemimpin kepada rakyatnya sebelum nanti, ya, pemimpin-pemimpin itu bertanggung jawab terhadap Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian dikatakan bahwa yang keempat syaratnya adalah adil. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawamina bil qisti, kunu qawamina syuhada bil qist, wala yajrimannakum sananun qaumin ala alla ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya. Hai orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat dengan ketakwaan, dan bertakwalah pada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi syaratnya tadi sudah sampaikan, ya, bahwa syarat keempat itu adalah adil. Dan syarat yang terakhir yang harus kita wujudkan dari pemimpin itu adalah dikatakan bahwa pemimpin harus memiliki akhlak yang akhlak yang mulia. Bismillah.
Sebagaimana Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, inna mabu'istu liutammima shalihul akhlaq, atau hadis lain, inna mabu'istu liutammima makarimal akhlaq. Aku diutus itu untuk menyempurnakan akhlak. Aku diutus itu untuk memperbaiki akhlak. Ya. Kemudian hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, a'malul mu'minin imanan ahsanuhum khuluqan. Sebaik-baiknya atau orang mukmin yang paling baik, orang mukmin yang paling sempurna adalah ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah ahsanuhum khuluqan, orang yang memiliki akhlak yang paling baik. Ya, yang paling baik. Dan ini harus ada, ya, harus muncul di pemimpin itu, ya. Jadi bagaimana dia mencontoh akhlak Rasulullah SAW, bagaimana dia mencontoh akhlak para sahabat. Karena dalam hadis, satarawna min ba'di ikhtilafan syadida fa'alaikum bisunnati wa sunnatu khulafur rasyidin. Dalam hadis dikatakan, sepeninggalanku nanti akan terjadi perbedaan-perbedaan yang dahsyat. Maka fa'alaikum bisunnati, maka hendaklah kalian berada dalam sunnahku, sunnah Rasulullah SAW, wa sunnati khulafur rasyidin al-mahdiyyin, dan sunnahnya khulafur rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Maknanya kita harus mencontoh kepada Rasulullah SAW dan kepada sahabatnya, itu sahabat yang 4 khulafur rasyidin. Ya, seperti itu. Ya, kita harus mencontoh. Ya. Kalau hari ini pemimpin mempunyai makanan, bagikan kepada rakyatnya sebagaimana Rasulullah SAW. Ya, dalam hadis banyak, dalam sirah banyak bahwa Rasulullah SAW termasuk orang yang tidak pernah menyetok makanan di rumahnya. Ya, ada orang yang datang ke rumahnya, jadi Rasulullah itu kaya atau miskin? Kaya. Cuma kayanya itu kemudian dibagi-bagikan kepada rakyatnya. Ya. Ada orang datang dikasih, ada orang dikasih semuanya. Ya. Jadi Rasulullah SAW. Umar bin Khattab ketika ingin membagikan makanan, dia datang, dia panggul, kemudian dia bagikan kepada rakyatnya, bukan dilempar di atas mobil, lempar, tang. Gimana? Pemimpin seperti ini. Kemarin saya keluarin itu video ini. Setelah saya keluarin, dia bagi-bagi kepada masyarakatnya. Oh, berarti video saya didengar sama dia. Ya, jadi seperti itu, harus memiliki akhlak. Ya, bagaimana berakhlak terhadap saudaranya, berakhlak terhadap rakyatnya, berakhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala, berakhlak terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi bagaimana kalau misalkan dia tidak mau dibicarakan, sikapnya saja tidak mencontoh. Ya. Dan kemudian bagaimana ketika hal seperti ini? Ya. Akhirnya kita ini menjadi perdebatan. Ya. Orang-orang, ya, yang mengatakan salafi, orang-orang mengatakan bahwa itu kan keburukan pemimpin, sebaiknya disampaikan, ya, secara sembunyi-sembunyi kepada pemimpin. Silahkan, saya akan iyakan. Saya setuju dengan pendapat seperti itu. Saya setuju dengan pendapat seperti itu. Jika kita ingin menyampaikan keburukan terkait dengan pemimpin, nasihat kepada pemimpin, maka nasihat secara sembunyi. Saya setuju. 100% saya setuju berdasarkan hadis ini. Namun tolong sediakan waktu Pak Presiden untuk menerima 270 juta rakyat Indonesia. Ya. Lalu kita ini macam-macam orang-orang kaya kita ini bagaimana bisa masuk ke istana? Bagaimana kita menyampaikan kepada pemerintah bahwa ini batil, ini keliru, ini salah, dan yang lainnya? Kalau hari ini kita tidak dibuka ruang untuk beraudensi, ya, kita untuk menyampaikan, menasehati pemimpin. Lalu bagaimana kita menyampaikan? Maka disinilah kemudian kita menasehati para pemimpin itu dengan perkara jahriyah, dengan perkara yang terang-terangan. Dan ini dua-duanya dibenarkan dalam hadis. Ya. Maupun dalam athar dari sahabat. Saya sampaikan, ya, yang mengatakan bahwa pemimpin itu harus menasehatinya secara terang-terangan berdasarkan hadis ini. Ya, man arada an yunsa'a lidhi, barang siapa yang ingin menasehati penguasa, hendaknya jangan melakukan secara terang-terangan, tapi hendaknya dia ambil tangannya, bersendiri dengannya. Jika dia penguasa menerimanya maka bersyukur, alhamdulillah. Jika tidak, dia melakukannya dia sudah melakukan apa yang wajib untuk dirinya, yaitu menasehati pemimpin. Ya. Hadis ini diriwayatkan Ibnu Abi Asim
ya. Tapi hadis ini kemudian ada yang mengkategorikan sebagai pendapat yang lemah. Ya, tapi orang-orang yang kemudian mengatakan bahwa ini adalah ulil amri, ya, Salafi mengatakan berambil daripada hadis ini, ya. Nah, kalau terkait dengan doib dan tidak doib ini ya berbedalah ulama, ya. Ada inda ulama sahih, pada ulama ini bisa jadi dalam ulama ini ya mungkin doib. Bisa jadi ulama ini mengatakan ini hadis doib, maka ulama ini mengatakan ini hadis sahih. Tergantung nanti mengambil, ya, misalkan rawinya, sanadnya itu dari siapa, itu yang berbeda-beda, ya. Dan kita kalau misalkan, ya, misalkan orang-orang salafi, ikhwani salafi mengambil dalam perkara ini, saya katakan silahkan, dan ini dibenarkan secara syariat, ya. Cuma masalahnya tidak semua orang, ya, tidak semua orang diterima oleh presiden. Lalu bagaimana orang kita menyampaikan kebenaran agar diketahui oleh pemimpin? Maka di sini dalil yang kedua, afdalul jihad kalimatul adlin atau kalimatul haqqin inda sultani jair. Seutama-utama jihad adalah menyampaikan perkataan yang benar kepada penguasa yang zalim. Ini hadis riwayat Abu Dawud, ya. Dan kemudian kita lihat misalkan, ya, perkataan terkait dengan seorang sahabat yang ketika Khalifah Utsman kemudian dia mengkritisi terkait dengan Khalifah Utsman tersebut, ya. Tidakkah engkau masuk kepada Utsman? Apa yang di sini, apakah kemudian tidak engkau masuk kepada Khalifah Utsman dan menyampaikannya? Apakah kalian menyangka bahwa aku belum menyampaikannya kecuali aku memperdengarkan kepada kalian? Maksudnya aku telah menyampaikan kepada Utsman dan tidak harus memberitahukannya kepada kalian. Demi Allah, sungguh aku telah menyampaikan secara empat mata tanpa membuka perkaranya secara luas karena tidak ingin menjadi orang pertama yang membukanya. Ini diriwayatkan hadis riwayat Muslim. Jadi ketika Khalifah Utsman melakukan kekeliruan, pernah juga diprotes, ya, secara terbuka ini, ya, secara terbuka oleh Usama tersebut. Lalu kemudian sahabat yang lain mengatakan, kenapa engkau tidak sampaikan secara sembunyi-sembunyi kepada Utsman? Sudah. Nah, ini kan hadisnya seperti itu, ya. Jadi seorang sahabat negur sahabat Usama ketika dia menyampaikan secara terbuka terkait dengan apa yang dilakukan Utsman yang dianggap keliru. Kemudian ditegur sama sahabat itu, kenapa tidak sembunyi-sembunyi menyampaikan kepada Utsman? Tapi dijawab, aku sudah menyampaikannya, gitu, ya. Seperti ini, ya. Kalimat yang berbunyi tanpa membuka perkara secara luas karena tidak ingin menjadi orang pertama yang membukanya, menurut Imam Nawawi rahimahullah, maksudnya mengingkari penguasa secara terang-terangan di kerumunan orang massa. Nah, ini silakanlah, ya, dalam kitab Imam Nawawi, ya. Dalam hadis yang lain, ya, misalkan Imam Nawawi meriwayatkan dalam riwayat atas terdapat adab terhadap para penguasa, bersikap lemah lembut kepada mereka, berusaha untuk menasihati mereka secara sembunyi-sembunyi, serta menyampaikan aspirasi kritiknya rakyat kepada mereka agar mereka meninggalkan kemungkaran tersebut. Ini semua berlaku jika hal itu menasihati secara sembunyi memungkinkan. Jika tidak memungkinkan nasihat secara sembunyi-sembunyi, maka lakukan hal itu secara terbuka supaya kebenaran tidak hilang. Syarah Sahih Muslim, pendapat Imam Nawawi terkait dengan hadis tersebut. Maknanya dua-duanya dibenarkan secara syariat, ya. Mau menyampaikan nasihati pemimpin secara sembunyi-sembunyi, benar secara syariat, silahkan. Jika kita mempunyai akses ke sana, silahkan. Tapi toh yang menasehati juga kemudian ditangkap juga, ya. Iya, Ustadz Farid itu kan menasehati, bertemu, ya, menasehati secara bertemu tatap muka dengan presiden, dia nasihati pulang begini, ya. Tapi kemudian ditangkap juga, ya. Jadi kan di mana adilnya gitu, ya. Sudah menasehati, ya, terus kemudian ditangkap dengan pasal misalkan, ya, tuduhan terkait dengan terorisme seperti itu. Kalau memang Ustadz Farid itu teroris, itu istana udah meledak itu, ya, dia punya akses ke situ, ya kan. Tapi tidak dilakukan seperti itu, ya. Ini yang nasihati loh. Jangan-jangan yang orang-orang ngomong itu nasihati secara sembunyi, jangan-jangan memang belum pernah juga ke istana, ya. Jangan-jangan memang tidak pernah juga untuk menasihati secara sembunyi. Jadi dia hanya menyampaikan perkara terkait dengan dalil-dalilnya saja. Sedangkan dalam dalil itu terjadi perbedaan, ikhtilaf dari para ulama, baik secara sembunyi maupun secara terang-terangan.
Jika mempunyai akses, ahsan, memang melakukan secara sembunyi-sembunyi. Jika tidak mempunyai akses, maka boleh melakukan kritik secara terbuka agar kebenaran itu tidak hilang. Ya. Dan ini dibenarkan dalam hadis, ya, dibenarkan dalam hadis Rasulullah SAW. Misalkan kemudian dari Umar bin Ruaibah, ya, dia Umar bin Ruaibah melihat Bishr bin Amr mengangkat khutbahnya, berdoa. Ketika khutbah kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di atas mimbar. Lalu beliau menegurnya secara langsung, semoga Allah Subhanahu wa taala memburukan kedua tangan ini. Ya. Karena kata dia, sungguh aku melihat Rasulullah SAW ketika berdoa tidak mengangkatnya tangan lalu menunjukkan dengan jari telunjuk. Ya, dengan seperti ini ya, kalau misalkan lagi berdoa khutbah ini. Maknanya ini disampaikan secara langsung ini. Ya, disampaikan secara langsung ketika dia khutbah, ya, naik di atas mimbar, berdoa dengan mengangkat kedua tangannya, langsung ditegur. Ini dalil berikutnya bahwa boleh menegur secara langsung, ya, berdasarkan hadis riwayat Muslim. Nah, ini saya mengambil pendapat dari orang-orang salafi. Ya, ini ulama-ulama. Jadi banyak orang-orang salafi ini yang mengatakan salafi, tapi kemudian ya mengatakan mencontoh kepada para ulama di Timur Tengah. Salah satu rujukannya Syekh Utsaimin. Tapi kemudian tidak jujur dalam mengambil pendapat-pendapat dari ulama yang dirujuknya. Terkadang mereka mengambil pendapat-pendapat yang disesuaikan dengan keinginan mereka, tapi tidak mengambil pendapat-pendapat yang kemudian melemahkan mereka. Salah satunya Syekh Muhammad bin Utsaimin, seorang ulama, mufti, ya, ahlul fatwa, ya, mengatakan maka apabila kita memprediksi sesungguhnya pengingkaran secara terbuka akan menghilangkan kemungkaran dan kejelekan serta akan terrealisasi kebaikan, maka kita ingkari secara terbuka. Tapi bila kita memprediksi pengingkaran secara terbuka tidak akan menghilangkan kejelekan dan tidak akan merealisasikan kebaikan, bahkan akan menyebabkan sebagian penguasa semakin mengingkari orang-orang yang, maka lebih baik kita ingkari secara sembunyi-sembunyi. Maka nasihat baik secara terang-terangan, secara sembunyi-sembunyi itu yang menjadi pertimbangannya maslahatnya saja. Tetapi secara hukum boleh dua-duanya. Ya. Cuma ditimbang nanti itu maslahatnya mana yang lebih baik, apakah secara sembunyi-sembunyi atau secara terang-terangan. Kalau dianggap bahwa dua-duanya mendapatkan kemaslahatan, mendatangkan kemaslahatan, ya silakan dua-duanya berjalan. Ya. Karena ada kadang-kadang pemimpin itu, ya, pemimpin yang bebel. Ya, diomongin rakyatnya mukanya celo aja, nggak ada dosa. Ya, padahal udah diguncing itu dari Sabang sampai Papua. Hah? Oh, Tambeng. Ya. Dan demikian kata Syekh Utsaimin akan bisa dikompromikan seluruh dalil-dalil yang ada dalam masalah ini. Dalil yang menunjukkan pengingkaran secara terbuka adalah apabila kita menghendaki kemaslahatan di dalamnya, yaitu terrealisasinya kebaikan dan hilangnya kejelekan. Jadi kita pertimbangan menyampaikan kebenaran secara terbuka, nasihat secara buka itu, kita menimbang itu kebaikan akan menghilangkan kejelekannya. Sama orang yang menasihati secara syariah juga pertimbangannya agar kebaikan dan hilang kejelekannya. Sama, cuma cara pandang dan cara wakinya, kondisinya yang berbeda itu yang kemudian menyebabkan berbeda-beda dalam nasihatnya. Gitu ya. Jadi ini masalah ikhtilaf dan ini dua-duanya diperbolehkan. Maka jangan sekali-kali ya mengatakan orang-orang yang kemudian mengkritisi pemerintah itu sebagai khawarij. Jangan, saudara kita itu. Ya. Jangan sampai sekali-kali orang yang mengkritisi pemerintah kemudian protes terhadap pemerintah, menyampaikan kebenaran terus dikatakan sebagai khawarij atau bahkan lebih kejam, ya, mengatakan sebagai kilabun nar. Oh, Masya Allah. Ya, anjing-anjing neraka. Itu kan perkataan yang sangat kasar gitu. Ya. Menuduh saudara kita seperti itu sangat perkataan yang kasar. Ya. Dan hari ini saya melihat, ya, tidak ada kelompok yang lebih lisannya itu lebih mudah, ya, mudah untuk menjatuhkan vonis begini kepada kaum muslimin salafi itu. Ya. Padahal kita melihat kalau fikih dakwahnya Rasulullah, fikih dakwah yang lain terhadap saudara-saudara muslimin seperti itu. Dan dalam sifat ya di dalam Al-Qur'an itu bagaimana ya orang-orang yang mengikuti Rasulullah SAW. Ya, orang-orang yang mengikuti Rasulullah SAW itu adalah orang-orang yang berlemah lembut terhadap kaum muslimin
dan orang-orang yang sangat tegas terhadap orang-orang kafir. Ya, seperti itu. Nah, ini harus, ya. Kalau memang salafi itu, ya, kalau memang salafi itu kemudian mempraktekkan bahwa nasihat itu syiriah, ya, tidak boleh secara jahriyah. Hari ini saya keliru, tolong datang ke saya, buktikan ucapannya. Ya, tolong nasihati saya kalau memang saya keliru, datang ke saya. Ya, jadi ini kan kadang-kadang kita mempraktekkan tidak adil. Ya, satu sisi dia mengambil pendapat-pendapat yang membenarkan, ya, mendalil terkait dengan konsep kepemimpinan yang dia yakini, padahal dalam perkara itu ulama masih berbeda-beda. Cuma masalahnya pertimbangannya syariat, ya, pertimbangannya mana maslahatnya yang paling baik. Kemudian ini salah juga ulama, ya, salafi, ya, mengatakan, Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah mengatakan, telah valid dari Rasulullah SAW. Sesungguhnya beliau bersabda, seutama-utamanya jihad adalah menyampaikan kalimat adil di sisi penguasa. Abdul jihad kalimatul adil inda sultan jair, secara sembunyi-sembunyi, ya. Kalimat di sini inda sultan jair, di sisi penguasa itu tidak menunjukkan bahwa harus menyampaikan itu secara sembunyi-sembunyi, hanya bersama penguasa saja. Maksudnya bisa disampaikan secara terbuka. Perlu untuk diketahui bahwa salah satu landasan Syekh Muqbil memboleh mengkritik penguasa secara terbuka karena beliau menilai hadis yang memerintahkan untuk menasehati secara sembunyi-sembunyi itu adalah terkait dengan hadis yang statusnya dhaif. Nah, itu ya. Jadi ini saya ingin menjelaskan seperti ini. Jadi kita hari ini tugasnya mengangkat pemimpin, ya, yang memenuhi kriteria-kriteria yang tadi saya sebutkan tersebut. Dan hari ini ketika sudah ada pemimpin di kalangan kaum muslimin, hari ini maka bagaimana statusnya? Statusnya kita tetap melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dengan sirriyah, dengan sembunyi-sembunyi maupun dengan jahriyah. Orang yang mempunyai akses terhadap pemimpin tersebut silahkan nasihati pemerintah dengan sembunyi-sembunyi. Tapi kita sebagai rakyat yang tidak mempunyai akses ke sana, nasihati pemimpin dengan jahriyah, dan itu juga dibenarkan secara syar'i. Ya. Jadi silahkan memilih yang mana untuk dilakukan, yang paling memungkinkan untuk kita dilakukan dan memberikan kemaslahatan. Ya. Kemudian ini saya ingin menambahkan terkait dengan status dar al-Islam, ya, yang sering menjadi selisih, ya, bahwa kapan statusnya ini negara Islam sehingga pemimpinnya pemimpin Islam, ya, dan kemudian harus sam'u wa ta'ah terhadap pemerintah itu 100%, gitu ya. Nah, ini ternyata berbeda-beda ulama itu sendiri, ya. Jadi status dar al-Islam itu bisa dikategorikan dengan, kalau di sini di buku ini ada 4 aspek. Yang pertama adalah aspek politis. Kapan sebuah negeri, wilayah itu disebut dar al-Islam? Maka yang pertama adalah suatu kawasan yang diperintah oleh umat Islam, baik seluruh ataupun mayoritas penduduknya adalah umat Islam, ya, bahwa penduduknya ada muslim di bawah perlindungan pemerintahan Islam. Jadi kalau pemerintahan Islam maka bisa dikatakan sebagai dar Islam, gitu ya. Yang kedua adalah aspek hukum. Aspek hukum, jika hukum yang diberlakukannya adalah hukum Islam, maka itu adalah dar Islam. Jika bukan maka dar kufur. Yang ketiga, aspek jaminan keamanan. Bila yang bertanggung jawab menjamin keamanan itu adalah di suatu kawasan, di sebuah dar itu adalah orang Islam. Jika yang menjamin keamanannya itu orang-orang kafir, maka dar kafir. Ini pertimbangan yang ketiga, definisi dari dar Islam itu. Yang keempat, unsur kebebasan dan keluasaan umat Islam. Umat Islam masih leluasa melaksanakan ibadah, masih melaksanakan peribadatan dan yang lain-lainnya, itu maka dikatakan sebagai dar Islam. Ini mayoritas pendapat ulama Syafi'i dan kemudian ulama-ulama yang lainnya. Dan di kalangan ulama Syafi'i ini ada yang mengatakan misalkan pendapatnya Ibnu Hajar, Al-Mawardi dan yang lainnya. Jadi perkataan yang hari ini diambil bahwa ini dar Islam itu adalah perkataan dari ulama yang bermazhab Syafi'i, ya. Selama masih ada ritual-ritual keislaman, sholat, puasa, zakat, haji dan yang lainnya, maka itu masih dikatakan sebagai dar Islam, sebagai wilayah Islam. Hal ini selaras dengan perkataan
dua ulama. Yang pertama Syekh Ramadan Al-Buti, ya. Dikatakan anna tatbiqu ahkami syar'iyyah islamiyah laisa syartan li'tibar daril Islam walakinnahu haqqan min huquqi daril Islami fil a'naqil muslimin. Penerapan syariat Islam tidak menjadi syarat bagi suatu kawasan untuk disebut sebagai dar Islam, tetapi umat Islam berkewajiban menerapkannya di dar al-Islam. Terus kemudian Ibnu Taimiyah mengatakan wa min dalail sya'airil mitlu sya'airil Islam ad-dhakhiratil lati tadullu ala anna darul Islam kal adzan wal jam'i wal aghyar. Termasuk tanda-tanda dar Islam adalah siar-siar seperti siarnya Islam yang tampak dan menunjukkan bahwa kawasan tersebut adalah dar Islam seperti azan, salat Jumat dan hari raya. Ya. Jadi berdasarkan di sini ya pendapatnya itu, maka ulama Syafi'iyah yang mengatakan Indonesia ini dar al-Islam. Ya, ini yang kemudian diambil oleh saudara-saudara kita ya dari Nahdlatul Ulama yang mengatakan Indonesia ini darul Islam dan tidak akan berubah sampai kapanpun. Ya. Kalau Muhammadiyah mengatakan ya darul ahdi wasyahadah. Ya. Darul ahdi wasyahadah, ya. Sedangkan ulama Malikiyah mengatakan dar al-Islam itu yaitu dar yang kemudian masih siarnya Islam, namun meskipun orang yang memimpinnya orang kafir, tapi siar-siar Islamnya itu direbut oleh orang kafir, ya. Direbut oleh penguasa-penguasa kafir, tapi masih ada berlaku siar-siar Islam, itu dikatakan oleh ulama Malikiyah sebagai dar al-Islam. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, ya, dar Islam itu bisa berubah menjadi dar kufur disebabkan 3 perkara. Yang pertama adalah hukum yang dipraktekkan berubah, ya, maka dia menjadi dar kufur. Yang kedua adalah dikepung teritorialnya oleh darul harbi, maka itu menjadi darul kufur. Kemudian yang dikatakan tersisa tidak ada orang Islam, maka di situ dikatakan sebagai darul kufur. Jadi hari ini perbedaan terkait dengan dar kufur, darul Islam itu menjadi perbedaan dari pandangan dari para ulama, ya. Para ulama hari ini yang mengatakan bahwa Islam hari Indonesia sebagai darul Islam, ya pendapat Imam Syafi'i, Maliki, ya, kemudian Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian yang terakhir adalah misalkan Indonesia akan katakan sebagai darul kufur adalah pendapatnya Imam Hanafi yang mengatakan jika hukumnya bukan hukum syariat Islam maka itu adalah darul kufur. Nah, ketika hari ini para ulama saja berbeda, ya, otomatis ketika status negaranya dalam pandangan ulama maka penyikapan terhadap pemimpinnya berbeda-beda juga. Ya. Nah, di sini yang harus kita pahami sebagai umat Islam, maka sangat mungkin hari ini ada yang kemudian hari ini yang hari ini dibahas dalam buku-buku politik Islam itu ketika penguasa-penguasa yang tidak menerapkan hukum Islam. Ya, jadi kalau menurut mazhab Syafi'i ini masih darul Islam karena masih siar-siarnya itu ya masih dipraktekkan. Meskipun hukumnya belum seluruhnya menganut konsep Islam, tapi ini dikatakan sebagai darul Islam. Tapi kalau dalam indah mazhab Hanafi ini tidak dikatakan sebagai darul Islam. Lalu bagaimana kita mensikapinya? Ya di pertengahan lah. Ya, kita tidak boleh mengangkat pemimpinnya terlalu taat, tidak boleh. Ya, kita boleh mengkritisi pemimpin dalam perkara-perkara yang batil dengan siriyah maupun dengan zahirah, ya, dengan zahir, ya. Yang kita tidak boleh yaitu adalah menggantungkan kepemimpinan itu 100% kepada orang-orang yang hari ini nampak kekeliruannya, nampak kesalahannya, gitu ya. Adapun kemudian dalam perkara-perkara apakah hari ini syariat kita mengganti pemimpin, nah itu ulama yang berbeda-beda, ya. Ulama yang kemudian berbeda-beda. Hari ini kita tidak boleh misalkan bughot, ya, terhadap mengganti pemimpin, itu pendapat-pendapat ulama-ulama Syafi'i dan yang lainnya. Tapi ulama-ulama yang lain selama maslahatnya lebih besar daripada mudaratnya masih memperbolehkan, ya. Ya, tergantung hari ini kita faktanya, kita ambil mana yang terbaik hari ini yang membawa kemaslahatan kepada kita semuanya. Ya, yang membawa kemaslahatan kepada kita semuanya. Tentu kita ambil itu, ya, ambil perkara itu.
Baik, kiranya itu ya yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bisa manfaat buat semuanya. Saya akhiri, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum sa'il muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.